kepemilikan burung perkutut yang Masnya tanyakan itu janganlah ragu-ragu. Slamet dunya lan akhiripun nggih. Amin. Jadi kalau kita kembali membahas tentang apa yang Anda tanyakan tadi, tentang apa yang menjadi dasar atau alasan utama menggemari atau menyukai burung perkutut. Sebelum menjawab pertanyaan awal mula menggemari atau menyukai burung perkutut, itu sebenarnya kita telah menemukan jawaban bahwasanya setiap manusia, setiap orang itu pasti memiliki kesenangan, memiliki kecintaan terhadap sesuatu. Dalam hal ini cenderung nantinya akan menjadi kegemaran atau hobi. Tentunya hobi itu yang dijadikan tujuan utama adalah memberikan manfaat atau memberikan nilai positif terhadap diri pribadi seseorang. Nah, dalam hal ini manfaat itu banyak, baik itu dari segi kesenangan, baik dari segi kepuasan, atau bahkan berujung pada hobi itu nantinya menghasilkan. Yang saya maksud di sini adalah menghasilkan dari segi pendapatan atau nilai tambah ekonomis pada orang yang menggeluti hobi tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke tadi tentang pertanyaan mengapa kok kami menggemari atau memilih burung perkutut sebagai kesenangan atau hobi tersebut, karena memang sebenarnya alasan utamanya ya tadi kembali ke pertanyaan, hobi itu bertujuan untuk memberikan manfaat. Nah, sehingga manfaat yang kita peroleh dari memelihara atau menggemari burung perkutut tersebut adalah bahwa kita merasakan kepuasan batin yang tidak ditemukan dengan menggeluti bidang hobi yang lain. Karena memang pasti setiap orang telah atau memiliki lebih dari satu hobi, dan hobi itu bermacam-macam. Nah, di sini yang kami rasakan adalah ketika kita itu menggeluti atau menggemari burung perkutut, memeliharanya, kemudian memberikan perawatan, dan puncaknya adalah mendengarkan anggungan atau suara merdunya itu, mendapatkan kepuasan batin yang tidak didapatkan dari kegemaran yang lain. Akan tetapi di samping kepuasan secara kita mendengarkan anggungan atau suaranya, itu sebenarnya di balik itu semua, di belakang itu semua ada hal-hal positif lain yang kita dapatkan
dengan memelihara burung perkutut. Nah, jadi itu jawaban mengapa kami memilih burung perkutut sebagai kegemaran atau hobi yang ditekuni atau dijalani. Kalau awal mulanya, tadi kan sudah dibahas tentang alasan mengapa memilih burung perkutut. Nah, sekarang awal mula ketertarikan dengan burung jenis perkutut ya. Jadi awal mula itu sebenarnya saya juga belum lama sih menggemari burung perkutut, baru sekitar 2 tahun kurang ya. 2 tahun ya, katakanlah 2 tahun terakhir ini kami mulai menggemari burung perkutut. Awal mulanya itu kalau tidak salah di pertengahan 2019. Nah, ketika saat itu proses pembuatan atau ketika saat itu kami sedang punya hajat ingin mendirikan sebuah tempat tinggal ya, papan seperti itu. Nah, kemudian pada suatu ketika kami bertemu dengan seseorang, di mana orang tersebut yang ada keterkaitan dengan proses pembuatan tempat tinggal kami. Orang tersebut memiliki kegemaran yang saat ini juga menjadi kegemaran saya, yaitu tentang burung perkutut. Beliau menyarankan apabila ingin memiliki burung peliharaan itu ya alangkah lebih baiknya awal mula kalau mau ditaruh di rumah itu lebih utama atau disarankan, dianjurkan yaitu memelihara burung perkutut. Saya hanya mengiyakan saja, dan sebenarnya saat itu juga tidak begitu saya indahkan sih. Tapi setelah berselang 1 atau 2 bulan saya berkeinginan untuk sepertinya masuk akal juga apa yang disampaikan oleh Bapak yang tadi berbincang-bincang dengan saya. Jadi setelah beberapa bulan itu kemudian memang kami tertarik untuk memelihara burung perkutut. Awal mulanya kami beli di pasar burung ya, 1 ekor tanpa ada ini itu dan sebagainya. Kami tidak baca referensi tentang jenisnya apa, tentang ciri-ciri dan sebagainya apa. Kami langsung membeli begitu saja di pasar burung seperti itu, dengan ya tentunya dengan sangkarnya ya, 1 ekor burung dengan 1 sangkar perkutut lengkap, tempat makan dan minum. Kemudian keesokan harinya mulailah saya menggemari atau menyukai aktivitas baru, yaitu memelihara burung perkutut. Nah, itu awal mulanya sekitar pertengahan 2019. Ya memang tujuan utama memelihara burung perkutut tadi adalah ingin mendengarkan anggungan atau suara merdunya. Jadi tidak ada alasan khusus atau alasan spesial yang berhubungan dengan mitos, yang berhubungan dengan hal-hal tahayul atau gaib yang kami lakukan di sini. Jadi tujuan kami ya memang murni, tidak ada keinginan lain lah untuk hal-hal yang berbau mistis seperti yang sering kita dengar seperti itu. Jadi tujuan kami ya kami memang beli, kemudian kami pelihara, kita rawat ya, kita letakkan pada tempatnya, kita biasanya kita letakkan di langit-langit depan rumah, di halaman. Misalnya kalau panas juga kita pindah ke tempat yang mungkin bisa terkena sinar matahari. Kemudian tujuan utamanya itu mendengarkan suaranya. Tapi kemudian ya memang dalam perkembangannya sih memang lama-lama kan kita juga karena memelihara burung perkutut, mau tidak mau terkadang kan ingin melihat lebih jauh tentang spesifikasi burung ini kok seperti apa ya. Mulai ketertarikan itu kita baca buku, kita baca media lain ya, di Google, pada YouTube juga kan banyak saat ini yang membahas tentang burung perkutut lah. Dari situlah awal mula memang agak tertarik saya untuk
membahas atau mencari info-info yang berkaitan dengan burung perkutut. Dan ternyata memang benar, dalam berbagai literasi di situ saya temukan bahwa burung perkutut itu adalah salah satu burung yang dituakan atau sepuh ya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai salah satu syarat bagi laki-laki Jawa dikatakan lengkap dalam hidupnya kalau sudah memelihara burung. Nah, dari situ saya tertarik, kok bisa seperti itu, bagaimana ya. Itulah, tapi sekali lagi kami tekankan, tidak ada hal-hal yang bersifat mistis atau gaib yang kami inginkan, karena semuanya murni bertujuan untuk pembelajaran, dan tujuan akhirnya adalah apa? Yaitu menemukan ketentraman atau kepuasan batin. Ya begini Mas ya, kalau ditanya masalah apakah pernah menemui keanehan-keanehan atau peristiwa-peristiwa yang unik, ganjil, janggal selama memelihara burung perkutut, jawabannya ya pasti ada. Masalah keganjilannya itu apa, masalah keunikannya itu apa, kan banyak terjemahannya. Tidak melulu harus bernuansa gaib, seperti itu kan tidak. Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang tanda-tanda, firasat-firasat dari perilaku burung, itu kita ya harus menerima dengan pikiran yang terbuka dan jangan berpikiran sempit. Kalau kita berpikiran sempit, maka kita akan cenderung mengalami istilahnya itu ketersesatan berpikir. Kalau kami sih cenderung, karena ya nun sewu ya, kita mohon maaf, karena kami masih terlalu junior, masih terlalu baru dalam dunia perburungan ya, khususnya burung perkutut ini, kami rasanya kurang pantas apabila terlalu dalam menjabarkan peristiwa-peristiwa tersebut. Namun kalau Masnya menanyakan tentang peristiwa yang kami alami, itu memang benar adanya, yang digambarkan dalam buku-buku primbon tentang burung perkutut, kemudian yang dikisahkan oleh para sesepuh-sesepuh senior-senior, itu ya memang memang dialami. Makanya kalau ada yang bertanya apakah benar mengalami peristiwa ganjil janggal, itu pasti mengalami. Ya kalau dijelaskan terkadang tidak masuk akal, makanya jawaban yang paling mudah itu adalah mengatakan, kalau si penanya masih penasaran, lebih baik dibuktikan. Lah, pembuktian yang paling tepat itu apa? Adalah melakukan atau mengalami sendiri. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang burung perkutut itu, jadi si orangnya itu harus mengalami sendiri. Karena kalau katanya orang itu belum tentu ada benarnya. Walaupun itu benar-benar terjadi, tapi kalau diri kita itu tidak mengalami sendiri, mungkin kan kurang puas ya. Nah, jadi kita kembalikan tadi ke peristiwa, misalnya ada yang dikatakan burung perkutut liar. Ya memang terkadang kalau memang masih baru beli dari alam atau dari orang jaring, atau kita beli dari ombyoan, biasanya kalau sampai di rumah kita nanti akan liar. Nanti setelah melakukan perlakuan ini itu dimandikan, diberi makan yang baik, diberi perlakuan yang baik, itu nanti berangsur akan mulai agak jinak. Tapi itu juga butuh proses yang lama. Nah, nanti ada yang mengkaitkan dengan liarnya burung itu kok tidak bisa dikendalikan, katanya ada peristiwa mistis dan sebagainya. Itu dikembalikan kepada si pemilik burung. Nah, kalau kami pribadi, memang itu peristiwa seperti itu nyata adanya, seperti burung perkutut manggung atau berbunyi di waktu malam misalnya. Ya itu bagi kami, mohon maaf sebelumnya kepada para sesepuh dan senior, kami karena kami masih baru dan awam, ketika kami mengalami peristiwa seperti itu,
kami tidak perlu menarik ke kanan ke kiri atau bagaimana. Yang penting karena kita juga sebagai makhluk yang diciptakan, burung itu juga makhluk yang diciptakan, dan alam itu juga makhluk yang diciptakan, maka semuanya kita kembalikan kepada yang menciptakan. Kemudian jalannya bagaimana, kita juga nanti pasti akan dibimbing oleh yang menciptakan kita, yaitu apa? Tinggal kita minta pertolongan kepada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Iya, karena tidak ada jawaban yang ampuh. Seampuh-ampuhnya itu adalah kita kembalikan kepada yang menciptakan alam. Jadi seperti itu. Karena peristiwa-peristiwa yang tadi dialami, kita anggap saja semua itu sebagai upaya dari Sang Pencipta untuk mengingatkan pribadi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Melalui apa? Lah mungkin tadi melalui medianya, yaitu burung perkutut yang kita miliki. Karena yang kami rasakan itu, kalau selain burung perkutut mungkin kurang sensitif terhadap kejadian-kejadian alam, karena yang dari leluhur turun-temurun selalu diwariskan adalah untuk memeliharanya itu peksinya atau burungnya atau kukilo itu burung perkutut. Nah, sehingga apa yang telah diwariskan itu pasti sudah melalui riset atau penelitian para pendahulu. Penelitian para pendahulunya itu kemudian kita samakan dengan pribadi atau keyakinan, bukan keyakinan terhadap Tuhan, maksudnya diri kita masing-masing keyakinannya seperti apa, gitu saja. Menurut kami itu. Kalau saat ini yang kami punya adalah sekitar 5 ekor ya. 5 ekor yang sementara ini kami punya. Usia yang tertua itu sekitar usia 2 tahunan, yang lain ini baru sekitar 1,5 tahun. Ya, ada keinginan suatu saat ingin punya lebih banyak lagi, karena saat ini memang sudah mulai menggemari atau menyukai karakter tentang burung perkutut. Karena dengan kita memiliki itu kemudian kita akan tertarik ya. Kita akan tertarik, kemudian akan mempelajari, dan tentunya nanti mudah-mudahan bisa dijadikan koleksi yang memberikan manfaat lebih banyak. Jadi seperti itu. Kemudian tadi masih mengenai kepemilikan burung perkutut yang Masnya tanyakan itu, janganlah ragu-ragu